Ya, masih halaman 3 kitab As-Sahih, kita dari paragraf terakhir. Wa qala ulama ridwanullahi alaihim, di tengah-tengah. Kemarin bacaannya ibaratnya kita baca sampai sini, penjelasannya sudah di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la 'ilma lana illa 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Qala al-ulama'u ridwanullahi 'alaihim at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahihi zahiran wa batinan ma'a istish'ari ta'zimi lillahi wal haibati wal khashyati wal rahbati minallah. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahumullahu fi qawlihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa ayyuta'a fala yuqsa wa yuzkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Intaha. وَلَنْ يَسْتَطِيعَ الْعَبْدُ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفِ nasir. Dibaca alfu kan tadi ada kana lahu, kana fi'lu madhin naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Lahunya jar-majrurnya jadi khabar kana muqaddam, alfunya jadi isim kana muakhkhar.
yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Isimnya rofa alfu, isim kana muakhar. Walau kana lahu alfu alfi nafsin ila nafsihi wa alfu alfi umrin ila umrihi ayyattaqiyallaha ayyattaqiyallaha haqqa tuqatihi walau anfaqa jami'a zalika fi ta'atillahi wa mahabbihi wa zalika li'azmi haqqillahi ala ibadihi wa jalali azamatillahi wa uluwi kibriyaihi wa irtifai majlihi. Wa qad qala afdalul qaimin bihaqqillahi afdalu wa akmaluhum. Tadi kan afdalu wa akmaluhum, atau isim tafdil ke isim tafdil. Afdalu isim tafdil, akmalu isim tafdil. Afdalu kan tadi jadi fa'il dari qala. Wa qad qala afdalul qaimin bihaqqillahi wa akmaluhum Muhammadun, jadi atfu bayanin, jadi badal mutawbik. Jadi makanya dibaca Muhammadun, nggak boleh Muhammadin. Akmalu tadi afdal, jadi atfu bayanin atau badal mutawbik. Wa akmaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi i'tirafan bil ajzi 'anil qiyami bi ihsa'i sana'i 'ala Allah. A'udzu biridhaka min suhtika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Wa qad balagha fi'il madhi, nanya yang jadi maf'ul, telah sampai kepada kita berita. Wa qad balagha, nah kepada kita. Wa qad balaghna, jadi bukan wa qad balaghna. Kalau balaghna fi'il madhi yang ke-14, kita sampai. Kalau telah sampai kepada kita, balaghna. Beda dengan balaghna, kita yang sampai. Kalau berita sampai kepada kita, wa qad balaghna. Wa qad balaghna anna lillahi malaikatan, jadi isim anna. Jadi isim anna harfu taukid tansibul isma, malaikatan jadi isim anna muakhar. Lillahnya jumlah jar majrurnya jadi khobar anna muqaddar. Anna lillahi malaikatan isim. Lam yazalu munzu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin la yafturuna. Kalau dibaca la yaftaru, asalnya iftaru, membuat-buat. Kalau kita baca la yaftaru, mereka nggak buat-buat salah. Ya betul, fataro yafturu, mereka nggak pernah putus-putusnya, nggak pernah berhenti. Kalau iftaro mengada-ngada, membuat-buat. Jadi bukan yaftaru, tapi la yafturuna, beda baris, beda arti. La yafturuna anhu wa la yashtaghiluna bi ghairihi. Fa iza kana yawmal qiyamah, فإذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك ولك الحمد ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك والله أعلم بالصواب. Hadirin sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah malam ini kita sama-sama dapat membuka kembali kitab kajian kita yang kita seli kemarin al-majalis, berarti besok tafsir umum, kan gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kitab ini membawa kebaikan buat kita. Apalagi pengarangnya Al-Habib Abdullah Ba'ali Al-Haddad, mulai dari kita
di Bali, Matraman, Syafi'iyah, itu ngajinya kita kayak gini. Jadi ulama-ulama kita pasti kenal dengan kitab ini. Ya. Dari mulai saya kecil, SMP, SMA, saya kuliah, saya ikut kakek saya ke Syafi'iyah. Nah, kakek saya itu teman kepada Syafi'i. Ini kitab yang dibaca. Bahkan dulu waktu Haji Abdul Rashid itu juga teruskan kitab orang tua. An-Nasaihut Jiniyah wal Wasayah al-Imaniyah. Pembahasan kita masih tentang takwa. Qala ulama, berkata seorang ulama ridwanullahi alaihim, semoga ridho Allah diberikan kepada mereka. Ulama-ulama, apa sih takwa? Kalau Al-Imam Ali, Sayyidina Ali ada mengatakan takwa itu al-khawfu minal jalil wal amal bil tanzil wal ridha bil qalil wal isti'adah liyaumil akhir. Itu Sayyidina Ali. Ketika ditanya Su'ila Aliyun radhiyallahu anhu anit taqwa, Sayyidina Ali ditanya apa itu takwa, dia cuma bilang takwa itu cirinya 4: al-khawfu minal jalil wal amal bil tanzil wal ridha bil qalil wal isti'adah liyaumil akhir. Takwa itu yang pertama al-khawfu minal jalil, takut dengan Allah yang Maha. Itu ada rasa takut. Yang kedua, di samping takut, makanya wal amal bil tanzil, beramal sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga, wal ridha bil qalil, ridha terhadap pemberian Allah meskipun sedikit. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap mungkin sedikit, jangan melihat kecilnya, tapi melihat siapa yang memberikannya. Ya kan? Nah, yang keempat, wal istiqdar liyaumil akhir. Takwa itu adalah orang yang punya bekal. Istiqdar itu persiapan liyaumil akhir, untuk matinya. Sehari semalam kita kira berapa jam yang kita gunakan untuk akhirat kita dibandingkan dunia. Lebih banyak mana kira-kira? Sehari semalam lebih banyak untuk dunia atau untuk akhirat? Iya. Kalau pertanyaannya diganti, kalau kita punya Quran, kita punya HP, Quran nanti yang akan memberikan kita syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca kata Nabi Quran, karena Quran itu yang akan memberikan kau syafaat. Kalau Quran di rumah kita ada, kita punya HP, lebih banyak mana yang kita buka, HP apa Quran? Jangan jujur mesti. Gitu enggak. Tapi kan HP-nya sudah ada aplikasi Quran, HP-nya ada doa Ustaz, alhamdulillah dimasuk surga sama HP-nya. Katanya gini, apa tuh takwa? Ulama-ulama kita memberikan definisi. Bahasa Arab definisi itu at-ta'rif. At-ta'rif itu definisi, pengertian. Apa tuh ta'rif takwa? Dia cuma bilang bahwa takwa itu ibarat sebuah ungkapan tentang apa? Imtithali awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Itu takwa. Takwa itu melaksanakan awamir. Sebetulnya amrun itu satu perintah, amroni dua perintah, awamir jamu taksir, perintah Allah. Artinya kita bukan sekedar mengerjakan satu perintah Allah, dua perintah Allah, tapi perintah Allah. Kalau ada perintah itu kita kerjain. Itu takwa. Yang kedua, wajtinabi nawahihi, lebih berat lagi nih. Di samping mengerjakan perintah Allah, sekaligus meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ternyata ulama ini tahu masih banyak orang yang ngaku takwa tapi baru sekedar bisa mengerjakan perintah Allah tapi belum sanggup menjauhi larangan. Padahal takwa itu dua, satu paket.
mengerjakan perintah-perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah, bahkan ditambah zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Terus disertai apa? Ma'as isy'arit ta'zimi lillah, disertai dengan perasaan mengagungkan Allah. Ini kan kita sholat nih, kan kita lagi mengerjakan perintah Allah. Ketika kita sedang mengerjakan perintah Allah, itu ma'as isy'ari, istash'ara yastash'iru, istish'ar. Istish'ar itu merasa. Jadi ketika kita mengerjakan perintah Allah sekaligus kita merasakan keagungan Allah. Jadi misalnya kita lagi ngerjain perintah Allah tuh seakan-akan kita melihat Allah dengan keagungannya Allah. Itu maksudnya gitu. Ketika kita mengerjakan ibadah, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, Allah melihat engkau. Nah, ketika kita ibadah, ma'as isy'ari ta'zimilillah, diikutsertakan atau sekaligus merasa mengagungkan Allah. Artinya nggak ada lagi bercanda kalau lagi sholat. Makanya kan nanti ada pembahasan di sini nih, tentang sholatnya as-salafus shalih. Sampai burung mencok di kepalanya, itu burung merasa nyaman. Ya, burung hingga di kepalanya salafus shalih sedang sholat, itu burung merasa nyaman. Jadi dia sholatnya gimana kira-kira? Kalau kita kan tadinya nggak gampang, tapi begitu lagi sholat, masya Allah. Tadi sebelum sholat gak gagal. Kalau kita masih lumayan karena belajar fikih. Coba di Mekah ya, di Madinah, orang-orang Arab, ada yang HP-nya gak dimatiin, nyala, ting 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 ting, lagi mobil si mobil, diangkat, sholat. Ya itu kan, masya Allah. Jadi merasa mengagungkan Allah. Nih, wal haibah. Haibah itu apa? Bahasa kita ini haibah. Haibah itu udah masuk bahasa kita. Haibah udah masuk bahasa kita. Jadi sebenarnya nih yang mestinya pintar orang kita. Karena orang Indonesia itu, bapak-bapak kita, dia menggunakan bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Cina. Itu kan betul ya? Sadel, apa sadel? Ya. Itu bahasa Belanda. Stan, bahasa Belanda. Beken. Apa? Tok. Ya, bahasa Belanda ya. Itu masuk hebat. Itu hebat bahasa apa? Bahasa Arab. Hebat. Cabu dulu orang Betawi itu bilangnya BTS loh. Cabu, bahasa apa cabu? Cina apa Jepang? Jadi artinya kita ini orang pintar semua nih. Udah berapa bahasa kita bisa? Artinya udah berapa bahasa? Ya Allah. Merasakan keagungan Allah, kehebatan Allah. Jadi kalau kita lagi berdoa tuh, kita harus merasakan Allah itu hebat. Allah itu hebat. Dia bukan cuma bisa memberikan kita nikmat, tapi Allah juga bisa memberikan kita istri, anak, cucu, semua keturunan kita. Itu saking hebatnya. Jadi merasakan kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar berdoa, kehebatan Allah. Rohbah, apa itu rohbah? Khasyah itu takut. Sama dengan rohbah juga nih, minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bahasa singkatnya itu ar-raja wal khawf dan roja. Jadi bahasa singkatnya apa? Orang yang takwa itu dia seperti memiliki dua sayap. Sayap kanan khawf, sayap kiri roja. Kita takut sama Allah, takut dengan dapat laknatnya. Sekali juga kita roja, kita masih punya harapan. Kayak ya, dua keping mata uang gitu, atas dan bawah, kan nggak laku kalau cuma ada gambar di atasnya.
Nah begitulah orang yang bertakwa, ada khauf, takut, ada roja, ada harap. Itu orang yang bertakwa. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian al-mufassirin ahli tafsir rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka para ahli tafsir, berkata fi qaulihi ta'ala, berkata tentang firman Allah. Apa arti ada firman Allah ini? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hampir sholat Jumat kita sering dengar ya kadang-kadang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hampir banyak. Sebenarnya arti ittaqullaha haqqa tuqatih itu apa? Jadi kalau khutbah Jumat sang khotib lagi baca Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu apa sih artinya? Kalau sang khotib lagi bilang itu, nah sebagian ahli tafsir bilang maknanya huwa. Artinya itu apa sih? Artinya ayyuto'a, Allah itu ditaati, fala yuqsa, jangan dimaksiati, jangan dilanggar. Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Itu maksudnya ayat yang tadi. Yang kedua artinya wa yuzkara, atau Allah itu senantiasa diingat. Ingat Allah, fala yunsa, jangan dilupakan. Jadi kalau ada orang mengatakan tenang, 99% kita udah siap, 99% kita udah siap, tenang. Berarti tinggal berapa? Jadi seakan-akan Allah punya 1, kita punya 99, berarti memang kita dong. Itu kalimat yang kelihatannya benar tapi menyimpang. Berarti mengecilkan peran Allah. 99% tenang, pokoknya udah tinggal 1% lagi. Nggak boleh itu. Allah itu diingat, jangan dilupakan. Wa yushkara, Allah itu disyukuri, bersyukur. Fala yukfar, jangan dikufuri, jangan diingkari. Lanjutannya, walan yastati al-abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi wa alfi umrin ila umrihi ayyattaqiyallaha haqqa tuqatih. Ini ungkapan, ada ungkapan ya. Seorang hamba kita ini walau kana lahu alfi nafsin, meskipun kita punya 1000 nyawa, wa alfi umrin ila umrihi, kita punya 1000 umur, itu ayyattaqiyallaha haqqa tuqatih. Gak mungkin kalau kita mengandalkan umur kita dan jiwa kita, nyawa kita yang 1000, gak mungkin kita bisa benar-benar takut kepada Allah. Gak mungkin tuh kalau dengan kekuatan. Apa maksudnya nih? Karena sejak dulu ternyata orang yang beribadah kepada Allah itu bukan karena dia kuat, bukan karena dia dekat dengan lingkungan Rasul, tapi karena hidayah. Meskipun tuh seorang hamba punya 1000 nyawa, punya 1000 umur, itu tidak menyebabkan dia bisa taat kepada Allah. Nanti maksudnya gitu, kalau ada dapat hidayah dari Allah. Ini maksudnya masjid dekat dengan rumah. Berapa banyak orang yang mampu pergi jauh, kuat, tapi untuk datang ke masjid kuat gak? Berapa banyak orang yang bisa lari pagi jogging, tapi ternyata gak kuat, berat bener. Jadi orang bisa takwa sama Allah itu bukan karena fisiknya, tapi karena orang hidayah. Kan ayatnya tuh, ayatnya gini, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهَ
wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Jadi ketika Allah utus Nabi itu, yang pertama diutus ke bumi siapa? Nuh. Siapa? Nuh. Jadi Nuh itu kata Nabi, awwalu rasulin ba'asallahu fil ardh. Rasul pertama yang diutus Allah ke muka bumi adalah Nuh. Itu ketika Nabi Nuh diutus, ada nggak yang dapat hidayah? Ada. Ada nggak yang tetap sesat? Ada. Faminhum man hadallahu. Ketika diutus Nabi, sebagian dapat hidayah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian lagi tetap dalam kesesatan. Diutus Nabi Muhammad sama. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada yang dapat hidayah, ada yang tetap dalam kekafiran. Dan kalau tetap dalam kekafiran, terus kemudian dia mati dalam keadaan kafir, apa dalilnya? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa la yuftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang yang enggak percaya, orang yang kafir, kemudian matinya kafir, meskipun punya emas seberat bumi, mati dalam kekafiran, emasnya seberat bumi digunakan untuk menebus mati dalam kafir, maka nggak bisa tertebus keimanan. Nah, jadi di sini takwa itu hidayah, bukan karena kita kuat. Sampai begitu. Lanjutannya, walau anfaqa jami'a zalika fi ta'atillahi wa mahabbihi wa zalika li azmi haqqillahi ta'ala. Meskipun si hamba tersebut mampu mengeluarkan semua nyawanya, semua uangnya dikeluarkan nih untuk takwa kepada Allah, dia nggak akan mampu. Kenapa? Dalam taat kepada Allah dan Nabi. Kenapa? Wazalika bi azmi haqqillah. Karena takwa itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Besarnya haknya Allah. Jadi seorang itu bisa takwa benar-benar. Kenapa? Li azmi haqqillah taala. Karena besarnya hak Allah. Jadi siapa yang dikehendaki Allah, dialah yang bisa benar-benar bertakwa. Jadi bukan karena kita kuat. Ya, tadi kan dikatakan walau anfaqah jami'ah, meskipun dia mengeluarkan semua hartanya. Sekarang gini, ada nggak tokoh hidayah? Orang kaya nih Pak, bapaknya udah punya semuanya nih. Ya Allah, ini anak-anak saya nih, Allah kok pada begini nih. Bapaknya akhirnya mengeluarkan duit sekoper, dia cari tokoh hidayah, tadi dia beli dikasih anaknya apa tuh? Ada nggak? Maksudnya kayak gitu, kenapa? Li azmi haqqillah ta'ala. Karena begitu besarnya, azmi itu besar. Karena itu haknya Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Makanya ada satu ayat. Kemudian ayat ini ada yang salah tafsirkan. Sebetulnya ayat ini bukan buat Abu Thalib. Jadi ada orang yang menganggap ayat ini ada kaitannya dengan Abu Thalib. Padahal bukan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya ya Muhammad, bukan engkau yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah yang bisa memberikan hidayah. Ada orang-orang tertentu katanya ini tentang Abu Thalib. Tidak. Ahlus sunnah wal jamaah itu akidahnya menyatakan bahwa Abu Thalib mukmin Quraisy. Hati-hati kalau ngaji sama guru-guru kita ini, sama guru-guru kita semua, termasuk dari guru-guru kita, itu nggak ada yang mengatakan Abu Thalib itu kafir. Karena guru-guru kita Ahlus sunnah wal jamaah itu punya dasar asnal matalib fi najah Abu Thalib. Jadi innaka la tahdi itu turunnya di Madinah. Ayat itu turunnya di Madinah. Kalau dikaitkan dengan Abu Thalib meninggalnya di mana? Di Madinah atau di Mekah? Ini gak nyambung. Asbabul Rasul itu gak nyambung. Ayat ini untuk umum. Nabi itu gak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Kenapa? Walakinallaha yahdi man yasha. Karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada Allah siapa yang Dia kehendaki. Makanya tadi di sini dikatakan
Takwa itu bukan karena orang itu kuat, bukan karena orang itu bisa menginfakkan semua harta yang bisa jadi takwa, bukan. Kenapa? Karena di azmillahi ta'ala ala ibadihi, karena begitu besarnya haknya Allah kepada hamba-hambanya, wali jalali azamatillah, karena begitu agungnya Allah, wa uluwi kibriyaihi, dan tingginya kebesaran Allah, wa irtifai majdihi, dan tingginya keagungan Allah. Wa qad qala afdalul qaimin bihaqqillahi wa akmaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Ini tandanya. Di sini dikatakan sesungguhnya afdalul qaimin, orang yang paling afdal dalam menjalankan haknya Allah, wa akmaluhum, dan orang yang paling sempurna. Siapa dia? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi, dalam doanya, iktirafan, mengakui bil ajzi, kelemahannya, anil qiyami, dalam melaksanaan, bi ihsa'is sana'i, dengan menghitung pujian-pujian Allah kepada Allah. Jadi Nabi sendiri aja bilang gini, ini bukti bahwa kita ini nggak mampu untuk takwa kepada Allah, beribadah benar kepada Allah, kalau tidak mendapatkan petunjuk, ridho, kekuatan dari Allah. Ini zikirnya nih. Apa kata Nabi? Aku berlindung kepada, aku berlindung biridhoka, dengan ridhomu ya Allah, min suhtika, dari murkamu, wa bimu'afatika min uqubatika, dan aku berlindung dengan permintaan maaf darimu, min uqubatika, dari siksamu, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, minka, darimu, la uhsi sana'an alaika anta, kami tidak bisa menghitung berapa banyak pujian kepadamu, kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Jadi artinya kita ini bisa seperti ini, itu bukan karena memang kita kuat, tapi semuanya itu disebabkan karena rahmat dari Allah. Gak bisa nih, ya, karena kuat, gak bisa. Buktinya ada orang yang umurnya lebih tua dari kita, mohon maaf, dari segi fisik, ternyata mampu bangun malam. Mestinya kalau malam kan kedinginan, tapi diberikan kekuatan. Kenapa begitu? Karena memang Allah yang kasih. Atau sebaliknya, ada anak muda yang temannya rata-rata itu masih lebih memilih dunia, glamor, tapi dikasih sama Allah mahabbah dalam dirinya, akhirnya ibadahnya kayak orang tua. Makanya Nabi bilang, khairukum, sebaik-baik kamu, man tasyabah. Nabi bilang, wa khairu syababikum, sebaik-baik anak muda, man tasyabah biqulubikum, anak muda yang ibadahnya kayak orang tua. Tapi ada juga orang tua kita anggap lemah, udah miskin, tapi ternyata kuat juga, bahkan lebih kuat dari anak muda. Duduknya, anak muda udah bersilah ganti-ganti posisi dia. Begitu. Itu kan Allah. Allah. Jadi kita begini semuanya karena Allah. Waqad balaghana, dan sesungguhnya telah sampai berita kepada kita. Maksudnya ini waqad balaghana, hadisnya itu ada. Apa itu dalilnya? Katanya gini, anna lillahi malaikatan, Allah menciptakan banyak malaikat, atau Allah memiliki banyak malaikat. Lam yazalu munzu khalaqahumullah, malaikat-malaikat itu lam yazalu, senantiasa, munzu khalaqahumullah, semenjak diciptakan malaikat-malaikat itu, fi ruku'in, dalam keadaan ruku', wa sujudin, dalam keadaan sujud, wa tasbihin wa taqdisin, dalam keadaan bertasbih dan mensucikan Allah. La yafturun, bacanya dikandungkan, bukan la yaftarun, tapi la yafturun. Kalau iftara mengada-ada, kalau fatara yaftur itu senantiasa, nggak putus-putus. Malaikat itu tidak pernah putus-putusnya, wala yashtaghiluna bi ghairihi, dan tidak memiliki kesibukan selain itu. Fa idza kana yaumul kiamat,
Maka apabila nanti terjadi hari kiamat, yaqulun, malaikat-malaikat itu berkata, subhanaka, maha suci engkau, walakal hamdu, bagimu segala pujian, ma arafnaka haqqa ma'rifati, kami gak bisa kenal engkau dengan sebenar-benarnya pengenalan. Apa maksudnya nih? Apa maksudnya nih? Malaikat, ini malaikat nih, ada dosanya nggak? Ada dosanya nggak? Itu ada yang diciptakan dari pertama disuruh sujud, udah sujud. Ada malaikat yang semenjak diciptakan disuruh ruku. Ada malaikat yang semenjak diciptakan tuh disuruh masuk ke Baitul Ma'mur. Kemana? Ibadah bukan? Kan ibadah tuh. Ya. Jadi bahkan kata Nabi, yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin la yaqutuna minha. Setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Yadkhuluhu kulla yawmin, setiap hari masuk 70.000 malaikat ke dalam Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur kalau seandainya hancur, maka hancurnya pas di atas Ka'bah, karena dia sejajar dengan Ka'bah. Itu setiap hari tawaf masuk 70.000, la yaquduna minha, nggak ada yang keluar lagi. Masuk lagi setiap hari 70.000, nggak keluar lagi. Masuk lagi 70.000, nggak ada yang keluar lagi. Setiap hari pada tawaf, berarti berzikir. Nanti hari kiamat yang tawaf, yang ruku, yang sujud bilang, ya Allah, saya nggak bisa benar-benar kenal dan dekat dengan. Padahal setiap hari ada ibadah. Bagaimana dengan kita yang ibadah begini? Itu malaikat yang udah benar-benar ibadah. Suci engkau, subhanaka, walakal hamdu, ma arafnaka haqqa ma'rifatik, wala abadnaka haqqa ibadatik. Kami gak bisa menyembah kepada dengan sebaik-baiknya penyembahan. Itu malaikat masih tawadu. Kalau kita kan, ya kayaknya kita termasuk penghuni surga. Kalau dia lihat amal kita ini ya kan, kalau dia lihat amal kita ini maksudnya lagi pembahasan apa, pembahasannya apa nih? Pembahasan kau begitu Ustaz? Iya, ini lagi pembahasan kalau lihat ibadah kita ini kita masih jauh, gitu maksudnya. Tadi yang saya bilang, kalau lihat ibadah kita masih kurang nih, kan gitu kan? Quran sama HP, ya Allah, banyakkan HP yang saya buka dibanding Quran, kan gitu. Kalau sehari itu ada 24 jam, kan berapa gini? Kalau sehari ada 24 jam, berapa jam yang kita gunakan buat akhirat? Berapa jam yang kita gunakan buat dunia? Tapi kalau jam sini saya tahu hebat. 5 waktu aja, mohon maaf nih, 5 waktu aja subuh 1 jam sama zikirnya, zuhur 1 jam sama zikirnya, asyar 1 jam sama zikirnya, maghrib 1 jam sama ngajinya, isya 1 jam. Udah berapa jam? 5 jam. Baca Qurannya ditambah lagi 2 jam sehari. Udah berapa jam? 7 jam. Ya Allah, ikut majelis zikir lagi, zikirnya 2 jam. Udah berapa jam? Udah berapa jam? 9 jam. Masih tekor juga. Tapi untungnya kita roja. Kenapa roja? Kenapa roja? Harapan kita apa? Hudurul majlis ilmi afdalul min sholati alfin raka'atin tatawu'an. Hadir di majlis ta'lim kayak begini lebih afdal dari orang sholat 1000 rakaat. Itu namanya roja. Alhamdulillah. Untung ada fadilatul amal. Ya kan? Untung ada fadilah gitu. Itu yang akhirnya ngebelain fadilah. Fadilah nggak diberikan kepada umat lain. Kalau umat lain itu nggak diberikan. Kita bersyukur kalau umat lain idza nasu syai'an ujilat lahumul uqubah. Kalau mereka melakukan kesalahan langsung diturunin hukuman meskipun nabinya masih bersama mereka. Kalau kita alhamdulillah ditunggu dulu ya. Sampai ada, mohon maaf nih, orang yang maksiatnya kegedean, dia bunuh 99, ingat kan? Bunuh 99 orang. Datangin seorang ulama, saya kepengen tobat. Ini ulama kepo lagi, itu kepo. Kayak nanya-nanya lagi dosanya apa. Kalau saya kan udah tobat aja yang tahu sama Allah, gitu kan. Pakai nanya, emang dosanya apa? Saya udah bunuh 99 orang. Kok kegedean ini?
Gede banget dosa ini udah kegedean gak bakal diterima, dibunuh lagi jadi 100, udah sekali dari 100. Dia selalu tanya, begitu 100 kan ceritanya gitu, tanya lagi ke orang yang pantas, sebesar apapun dosa, karena ampunan Allah lebih besar dari dosa. Tapi yang penting harus tinggalkan itu tempat, pergi ke satu tempat, nanti di sana tinggalkan, jangan niatin lagi perbuatan berubah, perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Akhirnya berangkat dia ke tempat yang dituju, yang disuruh sama seulama. Niatnya kepengen beribadah di situ dan udah niat bertobat. Ternyata di tengah jalan kan meninggal. 2 malaikat turun. Yang satu bilang ini bagian saya karena dosanya besar. Yang satu bilang ini bagian saya karena saya disuruh sama Allah berikan rahmat buat orang ini. Ternyata akhirnya ngukur. Begitu diukur ternyata lebih dekat ke kampung yang baik, udah niat lebih dekat ke kampung yang baik dan udah melangkahkan kaki dan dapat syafaat. Sebaliknya, mohon maaf nih, Balam Bauro, tahu Balam Bauro, Bursison itu muridnya 60.000, yang syuna fil hawa, yang syun itu bisa jalan di hawa, di udara. Itu Bursison muridnya 60.000, murid-muridnya bisa terbang di udara. Pernah dengar ceritanya Bursison yang muridnya aja 60.000 bisa terbang di udara, dapat keramatnya luar biasa, karamatnya tinggi. Murid-muridnya aja bisa terbang di udara. Tapi siapa yang menyangka si ulama tersebut Bursison mati dalam keadaan nauzubillah, su'ul khotimah. Betapa besar nikmatnya Allah. Makanya kan selama hidup gak boleh kita mengatakan orang itu buruk. Terus tradisi kita boleh mengatakan isyhadu annahu min akhlil, itu juga termasuk. Ya Allah, tadi kan saya katakan, jadi kita bisa begini di azmillahi ta'ala karena besarnya Allah. Kalau jadi kita kan susahnya Bursison. Iblis kan cari Nisi Bro, Nusa, dilihat itu iblis itu datang macam-macam. Bursison kan gitu. Bursison itu cuma satu kesalahannya, dia gak kepingin ada orang yang lebih ibadahnya dari dia. Karena muridnya 60.000 zikir semua, kalau zikir terbang, udah bisa terbang itu. Cuma satu kelemahannya, dia gak kepingin melihat ada orang yang lebih dari dia ibadahnya. Datang itu iblis, nyaru jadi santrinya, jadi ngaku punya dosa. Akhirnya ibadah Bursison biasa bangun malam diceritakan, dia ikut bangun malam. Bursison puasa, dia puasa. Besoknya Bursison ibadah malam, dia ibadah malam. Habis ibadah Bursison tidur sedikit, dia nggak tidur. Bursison mulai bingung, kenapa banget nih, saya aja capek. Mulai tanya, kenapa bisa keluar begini? Biasanya nggak ada santri saya yang mengalahkan ibadah saya. Ini saya cuma 100 rakaat, dia sampai 1000. Kenapa bisa begini? Apa sebabnya? Mulai ini diplomasi, karena guru belum pernah maksiat. Jadi ibadahnya rata-rata begini. Saya udah pernah maksiat, jadi kalau saya ingat dosa, saya nggak langsung makan. Pokoknya nggak pengen ibadah aja. Kan dokter begitu kan? Saya pernah sekali, kalau guru kan belum pernah. Saya begitu maksiat sekarang, makanya udah nggak langsung semuanya ibadah aja. Mulai terpengaruh. Gimana caranya? Ya sekali aja maksiat, nanti tobat, zikir paling enak. Apa ya? Bunuh, jangan kebesaran. Zina, kebesaran juga. Nah, yang orang nggak tahu, minum. Ya jangan satu botol, smoky aja smoky. Ternyata yang guru emang nggak pernah minum keras, belum minum ciumannya udah kalah kan gitu. Jadi kan kejadiannya gitu. Akhirnya apa? Gara-gara umul khobais. Gara-gara umul khobais. Induk yang keladinya dosa. Akhirnya bilang hafalan. Akhirnya bilang ingatan. Sampai akhirnya mulai dari mabuk tadi dia perkosa itu wanita. Takut ketahuan, dia bunuh wanita tersebut. Sampai akhirnya ketahuan sama orang sekampung, ditangkap dia. Ini ceritanya dulu di zaman Bani Israel. Disalib dia. Udah si Bursison akhirnya disalib di tiang gantungan.
Tapi ada harapan kan, kepengen taubat kan, karena dia tahu kalau dia bisa selesai, dia bisa taubat. Digantung dia dengan gantungan. Datang lagi iblis, gimana sekarang? Ya beginilah jadinya. Tapi kata iblis, kan masih punya kesempatan taubat. Bagaimana caranya? Pindah ke tempat lain, jangan di sini. Dan turunnya gimana? Mau nggak saya bantu? Mau dong, kan saya kepengen taubat, masih punya kesempatan kan taubat. Kalau udah taubat kan selesai semua dosa. Kata iblis, kalau kepengen turun saya bantu, sujud sama saya. Ini ulama tahu nggak boleh sujud, nanti dilihat yang lain. Udah kalau begitu, kalau mau saya selamatkan jangan sujud ya, pakai gerakan. Sujud pakai isyarat, bil iman. Begitu kamu sujud kepadaku dengan isyarat, kata iblis, saya bawa terbang di tempat yang baru. Kita bisa sama-sama zikir, tobat, masih punya kesempatan. Bukan tobat kayak gitu, kan punya kesempatan. Isyarat dia dengan keningnya, tanda sujud. Lupa posisi, begitu dia sujud dengan isyarat, di situ ajalnya datang, mati dia dalam keadaan suul khotimah. Nauzubillah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Waj'al akhir kalamina min ad-dunya la ilaha illallah. Amin. La ilaha illallah. La Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma khassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.